Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dara Sri Intan dengan NIM 2130111025. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar Al-Quran dan hadis. Nah, baik, masalah yang sering saya temui di masyarakat adalah tentang membicarakan orang lain, dan itu bisa disebut juga dengan ghibah. Ghibah atau menggunjing adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Meskipun terkadang terdengar ringan, ghibah memiliki dampak yang besar bagi diri kita maupun orang lain. Nah, apa sih itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan seseorang di belakangnya, yang seandainya orang itu mendengarnya, dia akan merasa sakit hati. Bahkan jika apa yang dibicarakan itu benar sekalipun, maka itu tetap disebut juga dengan ghibah. Ghibah dengan pembicaraan lisan bisa terjadi saat berbicara dengan seseorang dan sekelompok orang. Ghibah melalui bahasa tubuh bisa dilakukan dengan isyarat, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh tertentu yang menirukan tingkah laku dengan gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Nah, dalam kehidupan masyarakat saat ini, ghibah juga dilakukan dengan dukungan media massa, sehingga mempunyai efek yang sangat luas. Kita menyaksikan banyak stasiun radio dan televisi menyajikan acara ghibah yang dikemas dengan cara yang menarik, mendapat apresiasi luas dari masyarakat, yang dibuktikan dengan rating jumlah penonton yang banyak sekali. Nah, kita juga mudah mendapatkan korban. Tabloid, majalah, brosur yang tulisannya mengandung ghibah yang mempunyai tiras besar, yang berarti banyak dibeli dan dibaca masyarakat. Ghibah kini telah didukung oleh teknologi informasi lainnya yang canggih seperti handphone, seperti jejaring sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan banyak lainnya. Nah, bagaimana halnya dengan orang yang hanya mendengarkan orang lain yang berghibah? Nah, mau mendengarnya berarti membiarkan orang lain berbuat mungkar, yakni melanggar larangan Allah. Rasulullah memerintahkan kita bila melihat kemungkaran, hendaknya merubah dengan kekuasaan, lisan atau hatinya. Yang paling utama dengan kekuasaan. Bila hanya mampu dengan hati, imannya dalam kondisi yang selemah-lemahnya. Nah, mendengar, menonton, dan membaca acara maupun tulisan ghibah, apalagi sampai menggemarinya, termasuk pendukung ghibah. Semakin banyak didengar, ditonton, dan dibaca, orang acara ghibah menjadi semakin subur. Nah, salah satu ciri orang-orang mukmin yang beruntung adalah kemampuannya meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Berghibah bukan saja sia-sia, tetapi termasuk perbuatan mungkar yang wajib dihindari dan ditinggalkan. Nah, Allah menggambarkan orang yang berghibah seperti makan bangkai saudaranya yang telah mati, membicarakan aib, kekurangan, hal-hal negatif pada orang lain berakibat pada matinya karakter seseorang. Sering disebut sebagai character assassination. Citra dirinya menjadi hancur dan mati seperti bangkai akibat ghibah. Nah, mengapa ghibah itu dilarang? Jadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zani inna ba'daz-zani ismu wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma aqihi maitan fakarihtumuh wa taqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Ghibah merusak ukhuwah, menghancurkan persaudaraan dan menimbulkan kebencian. Nah, selanjutnya juga ada surat An-Nur ayat 9. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyatu fil ladzina amanu lahum 'azabun 'alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya
Sesungguhnya, orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui yang sedang kamu tidak ketahui. Nah, adapun hadis tentang larangan ghibah adalah An Abi Hurairah anna Rasulullah alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qala Allah wa rasuluh a'lamu qala zikruka ahoka bima yakrahu kila afaro aita in kana fi ahi ma'akulu qala in kana fihi mataqulu faqad tabtahu wa in lam yakim fihi faqad bahattah. Nah, dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya, "Tahukah kamu apakah ghibah itu?" Nah, para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai." Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Dan beliau berkata, "Apabila benar yang apa kamu bicarakan itu padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat kebohongan terhadapnya." Nah, selanjutnya hadis larangan ghibah yang kedua, yaitu An Abi Barzat al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bil lisanihi wa lam yadul imanu qalbahu la tahtabus bul muslimin wa la tattabi'u auratihim fa innahu may yattabi' auratihim yattabi' Allahu auratahu wa may yattabi' Allahu auratahu yafdahu fi baitihi." Dari Abu Barzah al-Aslami berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang yang imannya masih sebatas lisannya dan belum masuk ke hati, janganlah kalian menggibah atau menggunjing orang-orang muslim. Janganlah kalian mencari aurat atau aib mereka, karena barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya. Serta barang siapa yang diungkap auratnya oleh Allah, maka dia akan memperlihatkannya aibnya di rumahnya." Nah, kalian tahu tidak apa saja dampak negatif dari ghibah ini? Nah, ghibah bisa merusak hubungan, menghancurkan reputasi seseorang, dan yang lebih parah lagi, membawa dosa bagi pelakunya. Setiap kata yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apa yang harus dilakukan? Alihkan pembicaraan ke hal-hal positif. Jika tidak ada yang baik untuk dibicarakan, lebih baik kita diam. Mengingatkan sesama untuk tidak menggibah juga merupakan bentuk amal yang sangat baik. Menjaga lisan, menjaga iman. Setiap kata yang kita ucapkan adalah cerminan dari hati kita. Mari kita jaga lisan kita agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan ghibah yang hanya akan merugikan diri orang lain. Nah, pesan saya, mari kita usahakan untuk selalu menjaga perkataan kita, berbicara yang baik atau lebih baik diam. Semoga kita terhindar dari segala bentuk ghibah, selalu diberi hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.